from the dead. Tapi Survivor semuanya tanpa berbasa-basi, kita akan masuk ke dalam game yang pertama kita untuk hari ini. Bermuda, let's go Migan. Ini dia untuk round pembuka di hari ini. Final week day 1. Round 1 dari 6 round yang akan kita jalani. Tapi kalau ngeliat dari pesawatnya. Iya Bu. Paham kiri lagi. Ini sih susah banget buat Bigetron Delta ya. Mereka mau coba turun ke Setosa tuh bakalan melewati banyak banget. Mungkin mereka bakalan turun di pick dulu, terus bergerak ke area Kotu dan akan ada penumpukan tim harusnya di area pick, apalagi Bulls Esports. Mereka dapat peluang buat menguasai pick karena hari ini gak ada Genesis Dogma, gak ada Morph Team juga dan benar pertemuan mereka di area pick bakalan ketemu juga Bulls Esports dan juga Bigetron Delta. Tapi kali ini tembakan sudah mulai terdengar Bigen. Benar sekali dari seorang ini ada Gardu yang berhasil mendapatkan takedown menuju ke arah lawannya, Bebili. Wow, Gardu ini biasanya jadi salah satu informan untuk teman-teman yang lain ya, biasanya mereka turun ke Cape Town dan split position. Sedangkan kali ini agak berbeda karena Onyx sepertinya ada seorang Jack yang sudah mulai kebingungan, gak punya resource apa-apa tapi bakal ketahuan dengan Bigetron Delta. Dari atas sana coba untuk ditembakkan karena 3 poin lagi tersisa gak bisa diselamatkan. Bagaimanapun Onyx Olympus ternyata tersisa 3 player aja. Lu lihat beberapa player yang emang udah melakukan early fight tuh. Ini First Rider Storm, dia udah bawa benderanya sendiri tuh, tasnya tuh First Rider Storm. Oh, menarik banget. Bajunya tuh lihat, ini baju spesial edisi FFML, nambah buff, bahkan GRC. Pakai baju ini berani nabrak ke Katowistiwa bro. Ini mantap banget ya, jadi kayak, ini gue nih gitu. Ini yang kayak gini nih, keren ya. Makan sekoteng sama Bang El. Ah, cakep. Orang ganteng punya bandel FFML. Waduh. Aduh yang gak punya gimana bikin? Makanya, mau punya nggak? Mau. Makanya nonton. Nonton. Nanti dikasih tahu. Oh gitu. Iya Menarik dong. banget nih buat survivors di rumah. Jangan sampai ke skip ya. Iya. Ini sih informasi yang penting banget yang pastinya menarik perhatian. Ya aduh udah ada gambar-gambar di belakangnya juga. Tapi ngomong-ngomong di sini First Rider Storm akhirnya bisa memulihkan keadaannya, 4 player tersisa. Dan kali ini mereka bakalan coba untuk mengumpulkan resource lagi. Betul. Ini harus melakukan reset kembali dengan 47 orang. Memasuki menit ketiga. Ya. Artinya ada beberapa player yang ter-take down tetapi belum ada satu tim pun yang turun. Oh my god, Azril terjatuh di tangan seorang Gardu. Masih berada di bagian pick dan beberapa player lainnya sudah masuk ke arah Sentosa. Wow, di notification Gardu oke udah dapetin 2 poin kill di early game-nya. Serta dengan kawan-kawan yang lainnya, tapi kali ini Onyx Olympus memang nge-split position seperti biasanya yang gue bilang Gardu adalah salah satu player sebagai informan. Tapi di sisi lain, gue melihat OP Griffin akan bertemu dengan RRQ. Mereka turun di arah sana dan tahu di Clock Tower bahwa ada RRQ yang bakalan holding di arah sana. Sedangkan resource yang dimiliki oleh OP Griffin ngebuat mereka harus banyak rotasi lagi. Gue lebih nunggu ke performanya dari Rules aja sih. Karena menurut aku pribadi, Rules ini merupakan salah satu player yang bisa dibilang dia cukup bersinar gitu loh di beberapa tim yang pernah dia jajal. Mulai aku pertama kenal sama dia pas dia masih ada di Kings. Di Kings Esports, lalu dia pernah ada di Rans dan juga di Marau. Dan performanya dia selalu menjadi titik tumpu untuk tim yang sedang dia tunggang gitu loh. Maksudnya dia selalu menjadi orang yang penting. Dia adalah seorang damage dealer dan seharusnya dengan masuk OP Griffin. Dengan adanya Raf, Cibeng dan juga Muelten. Aku harap 3 orang ini juga bisa ngimbangin gimana gameplay yang bakal dibawakan oleh seorang Rules gitu loh. Main 3-1, 3 depan 1 belakang, mungkin ini bisa menjadi sebuah perkembangan untuk OP Griffin atau entah mungkin dua-dua yang bakal diterapkan karena Cibeng juga kita lihat orang belakang. Lihat Otto sudah mulai dipakai di beberapa player dari OP Griffin juga. Dan kalau misalkan team fight terjadi bersama dengan Eko Esports, 1 orang ter-take down, yang satunya juga bakal sulit untuk melarikan diri karena slow effect dari Otto ini benar-benar menyebalkan sekali. Wah benar-benar menyebalkan sekali. Seperti yang kita lihat kali ini OP Griffin udah mulai berusaha untuk masuk ke kandang Eko Esports. Karena gue lihat OP Griffin 1 playernya ditugaskan sebagai flanker mungkin. Karena di arah belakang sana dan gak ke-detect harusnya oleh Eko Esports. Sementara Eko pun adalah salah satu tim yang split position juga dengan teman-temannya. Berarti ini artinya di Mars Electric cuma ada 2 player aja. 3 versus 2 akan terjadi fight harusnya, dan bahkan OP Griffin masih coba untuk maju mengejar pergerakan dari Eko Esports. Tapi inisiatif yang dilakukan oleh Eko bagus banget. Mereka berusaha buat regroup terlebih dahulu, tapi hati-hati. Arah yang mereka pilih itu open field banget, Bigan.
Setuju. Dengan adanya shockwave yang tadi sempat digunakan oleh tim Eko, mereka harusnya bisa narik mundur ke bagian belakang karena mereka sadar mereka tidak lengkap di bagian mas elektriknya itu sendiri. Sementara kita melihat di bagian hanggar sudah terjadi adanya sebuah pertempuran. JRC Aphrodite yang sudah mendapatkan keunggulan di awal-awal dengan 3 poin eliminasi yang sudah mereka kantongi, melakukan rotasi cepat meninggalkan Bima Sakti, meninggalkan Katulistiwa. Mereka masuk ke bagian hanggar, tidak ada Tiger Wong dan bertemu bersama dengan MBR Repsilon. Oh my god, satu buah takedown diberikan, satu ditukar satu. Ya, kali ini Haidans berhasil mengending ke arah seorang Falz. Dengan RGS-nya Lim masih menyusahkan ke arah YNG di bagian dalam sana. Dan bahkan 104 damage yang diberikan ke arah YNG membuat MBR Repsilon harus memiliki waktu untuk reset kembali. Waduh, ini harus reset kembali karena gue lihat dari minimap MBR cuma ada beberapa player aja di arah sana, sedangkan JRC utuh dengan 3 playernya. Kali ini mereka terfokuskan karena 1 player dari MBR, sementara teman-teman yang lainnya berusaha untuk melakukan rotasi kembali. Gue nggak tahu mereka bakal ngejar pergerakan dari MBR atau malah memilih untuk moving ke arah lain karena gue rasa memang rumah mereka di area graveyard dan kali ini mereka udah ada di area hanggar, Bima Sakti maksud gue. Dan kali ini Hayden udah mulai terkena damage dari arah lain, Bigan. Seharusnya dengan JRC Aphrodite mereka sudah mendapatkan keunggulan di awal-awal meskipun rasnya tadi sempat ter-takedown tapi masih bisa diselamatkan kembali dan mereka mendapatkan hanggar secara seutuhnya. Ya. Ini bisa jadi satu advantage untuk JRC Aphrodite. Dia bisa bertahan sampai late game dengan keuntungan yang mereka dapatkan di awal. Tapi Madegat kembali berulah dengan mendapatkan karena 1 orang dari OP Griffin. Ini menjadi satu keuntungan dari roster yang dimiliki oleh Bulls Esports. 1 M79 sudah dikeluarkan Dar. 137 damage yang diberikan Aictin Dir. Dikirimkan untuk melakukan eksekusi lebih dalam lagi. Tapi pembunuhan dilakukan dan ada tembakan dari belakang Rules. Sayang sekali terjatuh di sana. Dir juga berhasil untuk menumpangkan ke arah Muelten. Membuat kali ini OP Griffin kelimpungan. Tersisa 1 orang Raf yang harus menyelamatkan poin placement untuk OP Griffin. Ya ampun Raf, tersisa sendirian aja. Coba untuk mundur secara perlahan, tapi gue rasa Bulls Esports belum bisa menemui 1 player tersisanya. Tapi kali ini mulai kelihatan Medgat akan maju secara perlahan dan memberikan informasi kepada teman-teman yang lainnya. Raf sementara itu akan kesusahan karena arah yang diambil open field banget. Mungkin ada beberapa poin yang dia manfaatkan, tapi kelihatan di arah sun damage sudah mulai masuk, bahkan papan global tidak terlalu efisien untuk menjaga dirinya. Bahkan OP Griffin harus dipulangkan di hashtag yang ke-12. Belum menjadi jawaban ternyata dengan adanya seorang Rules yang masuk, tetapi memang 1 orang yang masuk bisa nggak jadi jawaban karena tergantung di dalam in-game-nya seperti apa ketika menemui ke arah satu tim yang masuk menuju ke arah kompon mereka. Tapi kita pindahkan terlebih dahulu karena kali ini JRC justru malah bertemu dengan lawan yang lain, First Rider Storm, yang akan mereka hadapi. Ledakan diberikan dari seorang Lee, tetapi masih ada Steffi dan Katur juga 1. David juga tumbang di sana bersama dengan seorang Hayden. Tapi First Rider Storm kehilangan 2 playernya. Ada tembakan dari MPR juga. Heyo di sana sedang memantau dari kejauhan. Lim masih berulah dan bahkan masih bisa mendapatkan 1 orang di sana. First Rider Storm benar-benar ditumbangkan, tersisa 1 orang saja dan ini fight kedua mereka bersama dengan JRC. Wah, JRC bener-bener OP banget untuk di match pertama kali ini karena gue rasa Scooper gak bisa terlalu kelihatan. Coba kabur lebih dahulu menggunakan 1 pemain global, tapi hati-hati di arah belakang pun masih ada MBR yang memantau dari arah kejauhan. Scooper tersisa sendirian aja, bakal coba untuk dikejar dengan JRC tapi belum bisa ketahuan. Untuk sejauh ini masih aman tapi nggak bisa terlalu aman karena nge-split position dari belakang dan juga dari depan. Dan gua rasa ini akan menjadi malapetaka untuk First Rider Storm. Bahkan Ras kali ini sudah mulai kelihatan, itu dia. Di match sakit banget dan First Rider Storm pada akhirnya harus ditumbangkan di hashtag yang ke-10 ya. JRC lagi ngejar 50 juta cash ya. Oh iya benar. JRC lagi ngejar 50 juta. You know lah. Iya. Lagi ada di puncak nih. Lagi ada di puncak dan sejauh ini memasuki menit ke-10 JRC masih cukup stabil. Beberapa tim yang masuk menuju ke arah kompon mereka ini masih bisa diatasi, bahkan MBR juga dipukul mundur. First Rider Storm mampu mereka atasi dengan cukup cepat, bahkan berhasil dieliminasi. Mereka sudah mendapatkan kompon, mereka mendapatkan resources yang cukup banyak dari tim-tim yang berhasil mereka eliminasi. Beberapa player yang berhasil mereka tumbangkan. Mungkin memang yang dieliminasi cuma 1 tim aja, tapi poin eliminasi mereka lebih dari 4 dan ini bakal menjadi bekal mereka untuk bisa bertahan di bagian hanggar. Karena di sampingnya kita melihat MBR juga kembali survive dengan 4 personilnya. EVOS Divine ada di bagian Rim 6 Village, jarang-jarang mereka ke sana.
Jarang-jarang mereka kesana, benar banget. Dan ini udah menjadi salah satu penumpukan tim, gue rasa tempo permainannya lebih cepet ya ternyata. Setuju. Udah tersisa 9 tim aja dengan 35 playernya. Dan sementara itu MBR yang tadi gue rasa mereka sempat terculik beberapa player. Kali ini mereka berhasil untuk kembali bertahan di area Clock Tower yang udah ada 2 tim berbeda. Ada GRC dan juga Rarky. Sementara zona selanjutnya di arah bawah sana, Bigen. Sudah dikuasai oleh 3 tim, Betul. ada EVOS Divine, ada Kagendra dan juga tim Eiko Esports. Dan seharusnya ketiga tim yang sudah berada di dalam zona, aku harap mereka nggak bertempur. Jadi mereka sama-sama menjaga teritori untuk menahan tim-tim yang bakal masuk dari arah luar. Kalau keadaannya seperti itu bakal seru. Iya, Karena ampun. tim-tim yang di luar bakal masuk tapi mendapatkan hadangan. Tapi kalau misalkan skenario yang terjadi adalah EVOS perang bersama dengan Kagendra, Eko-nya masuk sebagai third party atau sebaliknya Eko perang sama Kagendra duluan, tim-tim lain punya kesempatan buat masuk. Betul. Jadi ada satu alihan pandangan terlebih dahulu ya. Sedangkan gue melihat MBR Epsilon mereka bakal mengcutting perjalanan dari RRQ. Sedangkan di arah kanan sana udah ada GRC Aprodet. Gue rasa MBR masih coba untuk menunggu tapi hati-hati legal sudah memberikan bertanda ke arah rumah yang mereka kuasai untuk sejauh ini. Ada Trail of Battle masih dimanfaatkan dan satu granat dilontarkan meledak masih. Ada satu hambatan, ada glue wall yang coba untuk di-pop up MBR. Harus riset terlebih dahulu, medikasi dulu dengan medkit yang mereka punya. Tapi hati-hati legal punya MK9 meledak. Belum bisa men-take down dari teman-teman MBR untuk sejauh ini. Tapi hati-hati Legalot, hampir saja terculik dan untungnya masih bisa survive. Legalot dia sebelum melemparkan granat, coba lemparkan dulu Trail of Battle-nya dan membuat player dari MBR Epsilon tersilent, tidak bisa mengaktifkan skill aktif yang mereka miliki. Granat yang dilemparkan oleh seorang Legalot tidak mampu dibendung dengan time turner yang dimiliki oleh seorang YNC karena terkena silent. Terkena lebih dari 150 damage dan itu cukup melukai menuju ke arah MBR Epsilon. Sementara pertempuran bagian luaran kali ini sudah mulai terlihat Bulls yang cukup membanteng. Coba lemparkan granat terus seorang Irab ke arah seorang Zax di depan sana. Terkena 55 damage saja dan mereka masih memiliki satu buah vehicle untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya meninggalkan Tiger Wong Esports yang mungkin tersisa sendirian. Dan ini dia fight-nya EVOS Divine sudah bertemu bersama dengan Kagendra. Ya ampun seperti yang lo bilang tadi ini akan membuang peluang untuk tim-tim yang lain masuk ke dalam zona. Tapi kali ini gue melihat pergerakan dari EVOS Divine yang masih dengan 4 playernya. Beyond Jamsur dengan satu shotgun yang masih belum bisa men-take down. Teman-teman dari Kagendra yang sepertinya Kagendra udah mulai kepincangan juga. Q, hati-hati. Ada Surya yang backup dari arah kejauhan tapi Jafra untungnya masih bisa survive dengan satu global yang mereka buang. Tapi di sisi lain MBR Epsilon harus ditumbangkan di hashtag yang ke-9 masih fokus antara EVOS Divine dan juga Kagendra di mana Aimgan membackup dari arah kejauhan. Tapi hati-hati ini akan menjadi malapetaka karena di minimap kelihatan ada Onyx Olympus yang coba join fight tapi satu headshot sudah mulai kelihatan tapi masih belum bisa men-take down Abax dengan satu double barrelnya masih belum bisa menculik Q yang udah ada di dalam global sana. Tapi hati-hati pertempurannya akan coba dicampur oleh Onyx Olympus. Tapi di sisi lain Aimgan berhasil menculik satu persatu player dan ini akan membuka Onyx Olympus untuk masuk ke dalam pertempuran. Aimgan sudah menyadari kedatangan tim yang lainnya dan bahkan satu takedown sudah diberikan. Beyond memberikan beberapa ledakan ke depan sana dan masih tersisa 10 granat yang dia miliki. Onyx Olympus sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam kompor sebuah pertempuran. Garcia terjatuh di sana dan bahkan Jafra juga harus ter-take down. Masih ada 2 orang. Aimgan tumbang. 2 lawan 2 tapi kali ini Zeke tersisa 1 orang saja. Beyond Abax Jafra pun sudah kembali berumput. Abax coba melakukan ending tapi dari belakang tembakan ke arah Abax berhasil diatasi dan EVOS still survive di antara hantaman dunia yang berusaha menyakitinya. Ya ampun Bigan. Ini kocak banget ya. Padahal Onyx Olympus kalau aja dia bisa sabar sedikit aja. Pertempurannya udah mulai krusial dan EVOS masih belum bisa reset. Itu timing yang bisa mereka manfaatkan. Tapi terlalu cepat. Terlalu cepat sampai akhirnya Kagendra masih tersisa 1 player. Setuju. Kalau misalkan Onyxnya masih sabar dulu. Memang mungkin bisa saja. Tapi zona juga udah mulai tidak berpihak ke arah Onyx Olympus yang ngebuat mereka mau nggak mau harus maju. Sebelum mereka sampai ke arah satu buah rumah di sana, area mereka begitu terbuka, itu yang menjadi kesulitan untuk Onyx Olympus. Wow. Tapi gue salutnya Kagendra masih bisa bertahan untuk sejauh ini. Tersisa 1 player walaupun memang sulit untuk mereka, tapi at least mereka belum tereliminasi untuk sejauh ini. Tapi ternyata baru aja diomong, udah puas di hashtag yang ke-5, 4 tim lagi untuk sejauh ini di mana GRC udah mulai memanfaatkan satu kompon. Untungnya ada satu vehicle yang dimanfaatkan oleh mereka, tapi di sisi lain EVOS Divine, mereka udah mulai set up, udah memanfaatkan beberapa komponnya di arah belakang dan juga arah depan, tapi zona gak berpihak di
dari mereka. Tapi Bion harus jadi satu player pertama yang harus di-take down oleh tim lain. Sedangkan GRC sudah mulai terdetek posisinya. Akan coba bersembunyi di satu wall. Tapi hati-hati Aimguard. Di arah belakang sana di luar terlalu berbahaya. Banyak tim-tim yang udah mulai tahu bahwa fight terjadi antara EVOS dan GRC. Tapi Aimguard harus di-take down. Abax kali ini dengan double barrel yang masih coba untuk memberikan damage terhadap GRC yang tersisa 2 player aja. Belum kena. Masih coba gocek-gocek. Hati-hati di arah belakang. Lame udah masuk. Tapi GRC yang pro-dive harus tumbuh di hashtag yang keempat. Sayang sekali harus kehilangan satu orang Aimguard yang begitu berarti. Untuk EVOS Divine dan bahkan kali ini Bion pun harus terjatuh. Bion ingat dia masih punya granat cukup banyak. Masih sekitar 10 granat yang dia miliki kalau misalkan setelah pertempuran bersama dengan tim Onyx. Tadi belum dilemparkan lagi dan ini akan sedikit mengurangi power dari EVOS Divine dan mereka. Lihat. 2 lawan 4 dan 1 orang dari tim RRQ ini juga akan sulit buat EVOS dan juga tim RRQ. Pulse akan menguasai banyak sekali compound yang sudah mulai coba mereka lemparkan dengan Glue Melter. Adrian dari belakang sudah melepaskan jumpsuitnya. Kali ini Abax sudah terjatuh. Masih ada 1 orang dari tim EVOS Divine di sana. Jabra yang terlihat harus tumbang di posisi ketiga dan 1 lagi dari tim RRQ yang tersisa seharusnya malah 1 lawan 1 bersama dengan seorang Abai. Ya ampun Abai tersisa sendirian, berarti ini 1v1 situation. Ini artinya Tindir harus coba dikasih terlebih dahulu maju secara perlahan karena dia udah mulai tahu posisi dari RRQ. Sama-sama punya kompon satu rumah aja, tapi dari segi resource lebih banyak Tindir. Tapi kali ini mereka udah mulai turun ke Abai, udah mulai keluar karena dia tahu sedikit berbahaya kalau sampai dia harus ngeholding di satu kompon yang ada lubang jendela dan pintunya. Tapi Tindir masih di posisi yang sama, menunggu zona menyusut lagi. Kira-kira siapakah yang berhasil dapatkan Buya, karena kita tahu sendiri resource dari Abai sangat amat minim. Granatnya nggak dimanfaatkan sama sekali, harusnya bisa ngebuka map, ngebuka pertempuran yang terjadi, memberikan ancaman terhadap Abai, tapi ternyata untuk sejauh ini masih bisa survive. Cukup alot ini Bigen. Dan lu lihat Abai dia sengaja nggak diem karena takut jempol kakinya kelihatan. Kalau jempol kakinya kelihatan bisa dimanfaatkan oleh Ektindir dan ini dia yang akan coba dilakukan oleh Ektindir. Setelah 1 sudah mulai membuka glue wall, bahkan sudah keluar Ektindir juga belum ada. Oh my god! Ini menjadi satu blunder untuk tim Pulse dan Buya.